Hi guys, and still with me Yogi Sugianto, dan kali ini gue akan ngebahas salah satu pengalaman atau cerita-cerita yang sangat amat mengerikan. Dan sebelum gue ngebahas cerita-cerita atau pengalaman ini, gue tidak menyarankan kalian untuk percaya, dan bahkan ini bukan sesuatu hal yang bisa dikatakan ini adalah fakta, tetapi ini bentuk suatu hiburan atau tulisan yang mana bisa dijadikan suatu adanya kebenaran tentang makhluk-makhluk atau pengalaman-pengalaman yang dialami oleh seseorang yang akan kita ceritakan pada malam hari ini. So, seperti apa cerita atau pengalaman horor yang sangat amat mengerikan pada kali ini? So, don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. It's me, Yogi Sugianto, and let's talk about it, guys. Seorang wanita yang bernama Sarah mengaku pernah mengalami pengalaman mengerikan ketika dia masih muda. Dan suatu malam ketika dia sedang tertidur sendirian di kamar tidurnya, dia tiba-tiba terbangun oleh suara langkah kaki yang samar-samar di sekitar tempat tidurnya. Dia merasa aneh dan ketakutan karena dia tahu bahwa tidak ada orang lain selain dirinya di rumahnya. Dan dengan hati-hati Sarah membukakan matanya dan terkejut melihat sosok bayangan yang berdiri di ujung tempat tidurnya. Dan sosok itu tampak gelap dan kabur, tetapi dia bisa merasakan kehadiran yang mencekam, dan dia mencoba untuk berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokannya oleh rasa ketakutan yang luar biasa. Ya, seperti ketindihan lah ya. Dan saat dia memperhatikan lebih dekat, dia menyadari bahwa sosok itu tidak memiliki fitur wajah yang jelas, tetapi hanya tampak seperti bayangan gelap dan tidak berwujud. Sarah merasakan terjebak dalam ketakutan yang parah, tidak bisa bergerak ataupun berbicara. Setelah beberapa saat yang mana ini terasa selamanya, dan sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan akhirnya Sarah merasa lega, tetapi juga sangat terguncang oleh pengalaman yang dialami. Dia tidak bisa tertidur lagi pada saat malam itu tiba, dan pengalaman itu meninggalkan bekas di dalam pikirannya. Meskipun dia ada penjelasan rasional untuk pengalaman tersebut seperti halusinasi atau mimpi, bagi Sarah itu terasa sangat nyata dan menakutkan. Setelah pengalaman atau beberapa hal yang dia alami, Sarah mulai merasa bahwa sesuatu yang tidak benar menghantui rumahnya. Dia sering merasa adanya kehadiran yang aneh di sekitaran dirinya, dan terutama ketika dia sendirian di rumahnya. Beberapa minggu kemudian, Sarah sedang duduk sendirian di ruangan tamu pada malam hari yang sunyi. Tanpa alasan yang jelas, dia merasa dingin dan merinding meskipun suhu di dalam rumahnya normal-normal saja. Tiba-tiba dia melihat bayangan gelap yang familiar banget muncul di sudut ruangan. Dan kali ini Sarah yang lebih berani, dia memutuskan untuk mendekati bayangan itu dengan hati-hati, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun saat dia mendekati bayangan tersebut, tiba-tiba menghilang begitu saja dan meninggalkan Sarah dengan perasaan bingung dan ketakutan yang semakin membesar. Sarah mulai mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumahnya dan menemukan bahwa seorang wanita pernah meninggal di rumah itu, dan beberapa tahun sebelumnya keluarganya sempat pindah. Kemudian tidak ada bukti yang pasti, Sarah mulai merasa bahwa kehadiran yang misterius dan yang pasti dia mengalami mungkin terkait dengan roh wanita itu. Meskipun pengalaman-pengalaman horor itu membuat ketakutan, yang mana Sarah memutuskan untuk menghadapi ketakutannya, dia meminta bantuan dari seseorang paranormal yang membersihkan rumahnya dari kehadiran mungkin bisa mengganggu si Sarah. Dan setelah ritual pembersihan dilakukan, atmosfer rumahnya menjadi lebih tenang, dan Sarah merasa lega bahwa dia akhirnya bisa tinggal di rumahnya tanpa rasa takut lagi. Dan pengalaman horor itu meninggalkan Sarah dengan pelajaran penting tentang keberanian, ketahanan, dan kekuatan untuk menghadapi ketakutan yang mencekam. Oh wow. Dan meskipun dia masih merasa cemas dengan
kenangan itu, dia belajar untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai dirinya dan untuk mencari bantuan ketika dia merasa tidak mampu menghadapinya sendiri. Di sebuah rumah sakit jiwa tua yang terbengkalai di pinggiran kota, seorang pria bernama David memutuskan untuk melakukan eksplorasi pada malam yang gelap dan pastinya itu adalah tempat yang angker. Dia tertarik dengan sejarah misterius rumah sakit itu dengan ingin mencari tahu apakah cerita-cerita hantu yang beredar benar adanya. Dengan hati-hati, seorang bernama David ini memasuki rumah sakit itu melalui pintu belakang yang terbuka dan bisa dikatakan ya, suasana udara dingin dan pastinya lembab segera menyelimuti dirinya, yang mana saat itu memasuki koridor yang sangat amat gelap. Cahaya bulan yang redup menerangi lorong-lorong yang terbengkalai di ruangan-ruangan kosong, menciptakan bayangan-bayangan yang menakutkan di setiap sudutnya. Saat David menjelajahi rumah sakit itu, dia mendengar suara-suara aneh yang datang dari ruangan-ruangan terpencil, yang mana suara langkah kaki yang samar-samar, suara tangisan yang melankolis, dan suara-suara lainnya yang tidak bisa dijelaskan yang pastinya. Dengan hati-hati David mendekati salah satu ruangan yang mana pintunya terbuka setengah, dan saat dia masuk dia merasakan udara menjadi lebih dingin dan atmosfer menjadi semakin menakutkan. Dia merasakan seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang mengamatinya dengan tatapan yang tidak terlihat. Tiba-tiba David melihat sosok tinggi besar dan gelap yang bergerak di sudut ruangan dan hatinya berdebar kencang dan dia merasakan ketakutan yang tak terbayangkan melanda pada dirinya. Namun dia memutuskan untuk memeriksa lebih dekat dan ingin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ketika dia mendekati sosok itu, suara-suara aneh semakin membesar dan dia merasakan sentuhan dingin di lehernya dengan teriakan, yang mana David berbalik dan berlari keluar dari rumah sakit jiwa itu meninggalkan sosok misterius yang terus mengganggunya. Setelah berakhirnya pengalamannya si David dan berhasil keluar dari rumah sakit jiwa itu, David belajar sebuah pelajaran yang berharga tentang menghormati dan menghargai sejarah tempat-tempat yang angker seperti rumah sakit jiwa itu. Dan sebulan kemudian David mendapatkan kabar adanya seseorang yang mati dengan cara tragis, dan seseorang yang mati itu yang mana adanya satu tancapan benda yang mana itu adalah suntikan mematikan yang digunakan oleh orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Dari berita tersebut, David menyimpulkan adanya sebuah pembunuhan yang dilakukan sosok tinggi besar itu, dan bisa jadi dia adalah orang yang memiliki gangguan kejiwaan hingga bisa melakukan hal-hal keji tersebut. So, bagaimana dengan cerita-cerita atau pengalaman yang mengerikan kali ini, dan bagaimana tanggapan kalian tentang cerita adanya tentang makhluk-makhluk yang sangat amat mengerikan? Dan itulah yang gua tidak bisa gambarkan apakah benar adanya atau tidak sosok tinggi besar yang dialami oleh David, atau si Sarah mengalami sosok bayangan hitam yang terus menghantuinya, yang mana pada akhirnya dia menemukan jawaban dari apa yang dia alami. Ternyata ada seorang wanita yang pernah meninggal di rumahnya tersebut. So, menurut gua, dari beberapa pengalaman dan cerita-cerita yang udah gua dapatkan, ini adalah cerita yang paling mengerikan, dan dua-duanya juga sangat amat luar biasa dan bisa dikatakan mempunyai objek atau subjek yang sangat amat mengerikan. Mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan dari beberapa pengalaman atau cerita-cerita horor yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. So, don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. It's me, Yogi Sugianto. Bye-bye.